selamat siang teman-teman Anika Center. Kembali lagi bersama saya Dewi dalam program bareng NGO, di mana program ini adalah program Anika Linen Center untuk memperkenalkan yayasan-yayasan yang ada di Bali, NGO yang ada di Bali, dan program-program mereka tentunya dalam memberikan dampak sosial yang lebih besar lagi terhadap masyarakat di Bali. Nah, siapakah tamu kita kali ini? Nah, kali ini aku ingin undang salah satu yayasan yang sudah sekian puluh tahun memberikan pelayanan servis rehabilitasi dan juga edukasi untuk disabilitas tentunya. Siapakah mereka? Yaitu Yayasan Peduli Kemanusiaan. Oke, dan nanti di sini teman-teman yang join bisa bertanya, memberikan komentar juga tentunya. Topik yang kita ambil kali ini adalah aku bisa terapi dari rumah. Kenapa sih kita angkat topik ini? Karena selama pandemi ini banyak banget orang-orang disabilitas yang membutuhkan terapi, tapi tentunya dengan keterbatasan mobilitas mereka untuk berangkat ke tempat fisioterapi, segala macam tentunya dengan pertimbangan-pertimbangan di pandemi ini. Dan ini akan memberikan kita sedikit edukasi bahwa terapi itu bisa loh dilakukan dari rumah dan sesulit apakah atau bahkan sangat mudah untuk kita lakukan. Tentunya yang mempunyai keluarga atau kolega yang sedang melakukan terapi dari rumah, ayo kita sama-sama dukung mereka untuk terus melakukan mobilitas dan tentunya kita bisa mulai dari hal-hal yang sederhana. Yuk intip obrolan kita. Saya akan undang tim YPK Bali. Oke. Bali di sini nanti ada Ayu Rizky yang akan berbagi bersama kita. Oke, deng, ini dia. Halo, selamat siang Yuki. Halo, siang Kak Dewi. Apa kabar? Baik, sehat. Kak Dewi gimana? Sehat? Oke, Oke. Ayu Rizky, thank you ya sudah berbagi waktunya. Tentunya sudah meluangkan di sela-sela kesibukannya sebagai fisioterapi YPK Bali. Oke, Ya, Ayu Rizky mungkin bisa dijelaskan sedikit tentang program dari YPK Bali. oke. Kalau untuk program rehabilitasi YPK Bali, kita merupakan program yang terintegrasi, Kak. Jadi ada program fisioterapi, di mana program fisioterapi ini juga mencakup modalitas terapi, kemudian ada exercise terapi, dan ada activity gymnasium. Kemudian kita juga Mhm. ada latihan tangan dan kaki atau latihan motorik halus yang secara nggak langsung juga merupakan salah satu sesi dari okupasi terapi dan juga kita Oke. terintegrasi juga dengan yang namanya garden terapi, Kak. Jadi program di Hmm. unit rehab merupakan program-program tersebut yang telah terintegrasi begitu. Jadi Oke, kalau untuk menarik sekali terapi di programnya. rumah, betul Kak. Jadi kalau untuk terapi di rumah sebenarnya adalah home program yang sudah dilaksanakan yang sudah diberikan di YPK Bali yang diaplikasikan di rumah oleh klien gitu. Oke, berarti ternyata program terapi dari rumah ini sudah ada sebelum pandemi ini ya, Yuki? Iya, betul. Karena YPK Wow. Bali menerapkan home based exercise program. Jadi program yang diberikan oleh fisioterapi di YPK Bali itu nanti dibuat home program atau visionya nanti akan memberikan PR gitu ya Kak ya untuk orang Mhm. tua, untuk keluarga, untuk melatih klien di rumah. Jadi latihannya tidak hanya di YPK Bali, tapi juga biar Mhm. tetap rutin dilakukan di rumah seperti itu. Oke, oke. Lalu selama ini yang sudah berjalan, seperti apa sih yang dilihat oleh YPK Bali selama klien-klien melakukan terapi dari rumah atau seperti apa perkembangan kliennya? Mhm. Oke, jadi kalau untuk home program ini kita pantau kan Kak ya. Jadi masing-masing klien itu akan di-lead atau dibimbing oleh fisioterapinya. Oh, gerakan ini nih untuk PR di rumah, misalnya Bapak A, dia terkena stroke, jadi fokusnya adalah latihan penguatan tangan seperti itu. Dan untuk gerakan ini sebenarnya mereka sudah pernah mendapatkan ketika mereka terapi di YPK Bali Kak. Jadi si Bapak ini tahu, oh Mhm. latihannya seperti ini. Kalaupun bapaknya Mhm. lupa atau misalnya latihannya dimodifikasi, kami dari YPK Bali sudah menyiapkan video edukasinya, Kak. Jadi kami membuatkan video Mhm. exercise sederhana yang bisa dilakukan di rumah seperti itu. Jadi kliennya juga ada Mhm. gambaran nih. Oh, gerakannya seperti ini di rumah. Oh, kalau mau latihan Mhm. ternyata kondisinya harus begini-begini dulu itu sudah ada
di video kami. Dan mereka juga excited, Kak. Jadi ketika mereka Mhm. sudah latihan, mereka akan mengirimkan sesi latihan mereka di rumah berupa foto atau video, dikirimkan kembali, Kak, ke fisioterapinya. Jadi nanti fisioterapinya bisa memantau kembali, oh ini gerakannya sudah tepat, oh ternyata gerakan Bapak ini kurang tepat. Jadi nanti kita komunikasikan Hmm, langsung ke klien. Bapak ini gerakannya kurang tepat ya, Pak. Nanti takutnya ada resiko cedera. hmm, Coba posisinya dijadiin posisi seperti ini. Jadi lebih aman juga gitu sih, Kak. Jadi memang benar-benar oke. terpantau gitu. Dan merekanya juga excited. Hmm. Iya, iya, iya. Berarti kalau bisa lah kita bilang misalnya klien dengan stroke, tentu ada pendampingan dong dari keluarga ketika melakukan terapi dari rumah. Nah, kita pengen tahu nih seberapa besar sih dukungan keluarga dari pasien ini karena ya kita bisa lihat sendiri mereka mungkin bekerja kemudian harus Mhm. mendampingi apa namanya bapaknya atau siapanya yang sedang mengalami stroke atau apa dan melakukan terapi dari rumah. Nah, itu seperti apa dong Yuki? Cara YPK Heeh. mengedukasi keluarganya dulu nih. Oke, kalau untuk edukasi biasanya keluarga ketika datang ke YPK Bali, kita sudah apa ya? Kita Mhm, sudah aktif punya komunikasi sama mereka. Jadi dari masing-masing fisioterapi itu sudah ada pendekatan ke keluarga. mhm, Jadi keluarganya sudah well educated gitu loh, Kak. Nah, sekarang tinggal gimana mhm, mengembangkannya di rumah untuk program latihannya ini kan, terutama selama pandemi mhm, COVID. Dan ternyata hasilnya di mhm. atas ekspektasi, Kak. Jadi kita pertama Oh mikir ya? mungkin, wah ini gimana ya latihannya udah COVID, nggak bisa latihan ke sini, kita cuma bisa Mhm, pantau melalui media sosial gitu kan. Tapi mhm, ternyata ketika program ini sudah berjalan dan kita juga sudah sempat memberikan kuesioner untuk mengevaluasi program ini, ternyata mhm, sebanyak 72,2% klien itu aktif loh Kak membuat alat bantu terapi untuk keluarganya gitu. Jadi ketika mhm, mereka latihan, mereka kan butuh alat bantu Kak ya, entah itu pemberat, entah itu walker, entah itu mungkin mhm, apa ya, karet yang untuk mereka latihan tarik-tarik tangan untuk kekuatan otot dan ternyata sebanyak itu keluarga sudah aktif gitu Kak untuk mhm. mensupport keluarganya dengan cara membuat alat bantu latihan gitu. Jadi Oke, dari Bos. mereka yang Sebenarnya sudah teredukasi, mhm, mereka juga menjadi mensupport banget keluarganya ini gitu. mhm. Mhm. Oke, bahwa sebenarnya alat-alat yang mungkin mereka lihat di YPK, hanya ada di YPK, tentunya sebenarnya bisa mereka buat sendiri dengan Ya, bahan-bahan sederhana di rumah ya betul. tentunya Yuki. Ya. Oke, tapi kalau dari klien sendiri setelah melewati fisioterapi dari aku bilang terapi dari rumah lah mereka. Ya, Menurut mereka mereka mendapatkan keuntungan seperti apa sih Yuki dibandingkan dengan datang langsung misalnya ke pusat rehabilitasi YPK Bali. oke. Ketika mereka mengaplikasikan latihan di rumah, secara tidak langsung mereka bisa mengatur waktunya menjadi lebih sering, Kak. Jadi yang tadinya Hmm, latihan ke YPK seminggu sekali atau seminggu 2 kali, di mana satu sesi terapi itu biasanya 45 menit hingga 1 jam. Ketika mereka lakukan itu hmm, di rumah, mereka bisa lakukan mungkin seminggu 3 kali atau seminggu empat oke. kali. Jadi ada peningkatan, peningkatan Hmm, frekuensi latihan seperti itu. Jadi hasilnya juga nanti dia lebih apa ya, lebih efektif lagi gitu Kak untuk menunjang proses si klien ini gitu. oke. Ada nggak kesulitan yang dialami oleh klien mungkin yang dikeluh kesahkan oleh klien selama melakukan terapi dari rumah? Oke, pastinya ada Kak ya. Karena kan mungkin buat sebagian besar klien juga ini kayak kali pertama bener-bener mereka yang rutin continue. Mungkin seminggu 2 kali, seminggu 3 kali latihan di rumah gitu Kak. Keluhan Hmm, itu pasti ada kayak misalnya anaknya banyakan sih karena klien kita banyakan anak-anak Kak. Jadi banyakan hmm, sih karena anaknya nggak mood gitu. Kak ini latihannya hmm. nggak mood nih. Harus telepon visionya dulu nih biar mau mood latihan. Harus video Ah, call dulu nih, lihat muka visionya dulu nih, baru mau latihan. Rata-rata sih gitu. oke. Kendalanya di mood biasanya, Kak. Oh, biasanya di mood di kliennya ya. Berarti hubungan Iya, antar si klien dengan fisioterapisnya lumayan dekat ya, Yuki? iya. Iya, Kak. Karena kita biasanya kan satu sesi itu 45 menit sampai 1 jam itu pasti ada interaksi komunikasi, Mhm, entah kita bermain bareng, entah itu latihannya kita modified jadi latihan yang menyenangkan, misalnya kayak latihan mhm, koordinasi tangan, kita ajak anak kayak ngambil kelereng satu-satu, itu kan menyenangkan bagi mereka. Tapi secara nggak langsung itu mhm, juga latihan koordinasi bagi mereka gitu, Kak. mhm, Jadi oke, dari oke. situlah komunikasi kita terbangun gitu.
Mhm, mhm. Lalu, seperti apa cara fisioterapis mendeliver video misalnya atau mendeliver cara-caranya? Apakah hanya terbatas di, WhatsApp saja atau ada media lain mungkin yang dipakai oleh fisioterapis selama ini? Oke, jadi kita pertama caranya sharingnya by WhatsApp, lalu yang kedua kita update di Instagram juga, Kak. Jadi kalau Mmm, teman-teman audiens juga memperhatikan atau follow Instagramnya YPK Bali, itu ada beberapa latihan yang kita posting di sana. Jadi klien-klien yang lain juga bisa ngelihat nih, oh selain eksklusif latihan yang diberikan oleh Visio, misalnya nih, Visionya ngasih latihan kekuatan tangan, tapi di Instagram dia lihat latihan koordinasi tangan. Jadi ntar dia bakal konsul mhm, nih sama visionya, Kak, saya lihat di Instagramnya YPK Bali ada diposting latihan koordinasi tangan. Kira-kira ini boleh nggak ya saya lakukan ke anak saya? Jadi nanti di situ akan ada komunikasi antara visio sama klien gitu. Kadang-kadang juga kita ngasih rekomendasi latihan itu lewat video call, Kak. Seperti itu. Jadi misalnya mhm, pas lagi video call, kadang kita kan bisa pantau ya, Kak, ya. Tadinya anak ini nggak bisa ngangkat tangan. Ternyata sekarang sudah bisa nih ngangkat tangan, sudah full, misalnya sudah bisa lancar ngangkat tangannya. Nah, sekarang kan kita kasih modifikasi latihan kan. Nah, proses pemberian mhm. modifikasi latihan itu bisa kita juga lakukan melalui video call. Jadi langsung kita pantau, kalau gerakannya ada yang kurang tepat, bisa kita bantu koreksi saat itu juga, gitu Kak. Wow, menarik sekali ya terapi dari rumah ini ternyata. Yuki mungkin bisa dikasih contoh nggak kisah sukses orang-orang yang atau kliennya YPK sendiri yang sudah melakukan terapi dari rumah dan perkembangannya mungkin bisa sebut nggak tahu nama atau inisial aja nggak apa-apa. Diceritakan Oke, kisahnya mereka seperti apa sebelum dan sesudahnya. oke. Jadi sebenarnya kemarin sebelum COVID mungkin kayak 3 bulan ya Kak ya, 3 bulan sebelum COVID ada satu klien sebut saja si A gitu ya. Si A ini datang ke YPK Bali, dia hanya bisa merangkak aja Kak. Dia masih kecil sih mungkin umurnya baru 4 tahun 5 tahun, baru bisa merangkak, belum bisa berdiri dan berjalan gitu kan Kak. Lalu mulai terapi di YPK sudah mulai apa ya, sudah mulai tidak takut lagi, udah mau mengaplikasikan latihannya di rumah gitu. Jadi dari sebelum COVID pun anak ini juga sudah mulai latihan di rumah Kak, gitu. Sudah kita kasih home program begitu. Dan ketika pandemi, kita nggak ketemu selama kurang lebih 4 bulan ya Kak ya, kalau nggak salah. Kita hanya komunikasi via WhatsApp, orang tuanya tetap continue Kak, ngelatih anak ini di rumah. Jadi yang eh, kalau di YPK kan jalannya dibantu pakai walker nih Kak. Di rumah kan nggak ada Ya. walker. Nah, jadi mereka pakai Mhm. sepeda Kak. Jadi sepeda itu didorong pelan-pelan sama si anak ini untuk stimulasi dia, bantuan dia untuk berjalan gitu. Dan sekarang Hmm. ketika YPK sudah mulai beroperasi dengan protokol dari Annika Linden Center, anak ini Mhm. datang dengan kondisi sudah bisa berjalan Kak. Jadi sekarang Wow. tinggal melatih balance untuk berjalannya aja, seperti itu. Dan itu Kemudian hanya butuh banyak waktu. sih. Selama pandemi mungkin 4 bulan ya, Kak, ya, 4 bulan, 5 bulan lah kurang lebih. Tapi itu continue, Kak. Jadi orang tuanya ini juga giat banget, rajin banget ngelatihnya di rumah gitu. Mhm. Oke. Terus Wow, keren sekali. ada lagi sih, Kak. Kita jadi Jadi kayak eh, jadi ada satu klien lagi nih, Kak. Kebetulan mhm, apa namanya? Anak ini datang ke YPK Bali, sebut aja dia inisialnya K gitu. Datang ke sini itu masih belum bisa merangkak gitu kan. Merangkak mhm, aja belum bisa gitu. Akhirnya setelah terapi di sini sudah mulai bisa merangkak, tapi untuk berdiri sama berjalan dia masih belum mau, Kak. Even di YPK sendiri pun berjalan atau stimulasi berjalan pun bener-bener moodian banget gitu Kak. Kalau nggak sesuai mhm, kemauannya dia bener-bener berontak nggak mau gitu. Dan ternyata mhm. selama pandemi saya nggak nyangka bener-bener di atas ekspektasi ternyata orang tuanya bikin walker Kak. Dari kayak Wow, besi-besi sisa atau kayak pipa sisa gitu, walker yang ada rodanya, orang tuanya bikin. Dan ternyata dia sekarang udah mulai mau jalan dan kayak hanya pakai walker aja Kak. Jadi orang tuanya tadinya masih mendampingi di belakang, di depan, sekarang orang tuanya udah mulai ngelepas. Jadi anaknya udah pure mau jalan dengan pegangan dengan walker itu ada gitu. wow, tepuk tangan dulu teman-teman untuk klien-klien yang sudah berhasil melakukan terapi dari rumah. Ternyata eh, kalau ada niat gitu ya, pasti bisa terjadi. Tentunya dengan asistensi dari YPK Bali juga. Tidak serta-merta dilepas, tapi Betul, dalam arti tetap controlling, kemudian tetap dilakukan evaluasi-evaluasi terhadap klien. betul. Jadi teman-teman yang nonton nih sekarang mungkin punya keluarga atau kolega yang membutuhkan terapi,
tentunya jangan takut karena di masa pandemi ini memang membatasi kita untuk datang ke tempat fisioterapi, tapi YPK Bali memberikan solusi dengan home therapy dan dengan niat yang besar, semua bisa kita lakukan bersama-sama. Oke, Yuki, apa nih kira-kira yang kalau sekarang nih banyak audiens yang lagi nonton yang bisa audiens kontribusikan untuk bisa mendukung YPK Bali dalam peningkatan program rehabilitasinya? Oke, kalau ada audiens yang mau membantu, pertama kita minta bantu doa ya. Jadi yang pertama biar pandemi COVID-19 juga bisa segera berakhir. Jadi kita juga bisa beroperasi lagi seperti normal, bisa melayani kembali. Kita juga minta doanya supaya kita juga masih tetap bisa diberikan kesehatan dan kemampuan untuk tetap melayani walaupun di masa pandemi ini gitu. Terus kalau misalnya audiens yang di sini mungkin ada kenalan, kerabat, kolega seperti itu yang sekiranya memerlukan konsultasi ke YPK Bali, jadi bisa bisa banget ya follow Instagram kita @ypkbali. Nanti di biodatanya itu bisa diklik ada link tree, jadi bisa nanti tersambung ke website e-learning. Di sana kalau mau lihat-lihat apa ya deskripsi penyakit atau terapi latihan yang sederhana di rumah itu bisa dibuka dari web e-learningnya. Kemudian kalau misalnya memang mau konsultasi nanti bisa hubungi nomor WhatsApp kita fisioterapi e-learning atau bisa juga ke WhatsApp-nya YPK Bali kalau misalnya ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait YPK Bali. Jadi secara nggak langsung teman-teman juga bisa membantu melalui promosi. Itu bisa bantuin kita promosi gitu. Oke, tentu. Mau tahu WhatsApp YPK Bali? Bisa DM. Oke, Iya, iya bisa DM atau cek Facebook ya YPK Bali, Instagram YPK betul. Bali, atau bisa Itu juga udah lengkap. Facebook Betul. Center, IG-nya Anika Linden Center. Jadi kita buka banyak pintu untuk teman-teman dengan mudah bisa berkonsultasi. Karena kalau nggak salah sekarang konsultasinya bisa lewat WA dulu WhatsApp. sebelum datang Betul. ke center kita. Jadi lebih Betul. efektif buat teman-teman, nggak usah sana sini dulu kan. Oke, pesan terakhir nih untuk klien dan keluarga di luar sana yang sedang menjalani fisioterapi dari rumah, mungkin nggak hanya untuk klien YPK Bali, tapi untuk semua orang yang sedang berjuang sekarang untuk bisa bangkit. Oke, tetap semangat latihan di rumah karena sebenarnya latihan itu bukan hanya dari seberapa sering kita ke tempat latihan, tapi seberapa kualitas dan kuantitas latihan itu sendiri. Jadi kalau misalnya mau tetap ada perkembangan ya tetap tidak boleh patah semangat, tetap harus dilakukan walaupun hanya di rumah, walaupun mungkin sumber dayanya hari ini masa-masa ini adalah hanya melalui media sosial aja gitu. Jadi nggak jangan terlalu bergantung gitu. Jadi mulai mandiri, mulai tetap aktif dan nggak boleh patah semangat. Itu aja sih Kak. Oke, siap. Thank you Yuki untuk sharingnya dari YPK Bali bersama Anika Linden Center. Thank you juga untuk teman-teman yang sudah ikutan di IG live kita. Tentunya satu pelajaran sih mungkin untuk terapi dari rumah bukan tentang seberapa sering kamu ke tempat fisioterapi, tapi seberapa besar kualitas dan konsistensi kamu untuk terus bangkit istilahnya dari ini semua gitu ya. Jadi kita juga berharap semoga pandemi ini cepat berlalu dan YPK Bali bisa membantu lebih banyak lagi teman-teman disabilitas. Oke, teman-teman, thank you. Saksikan juga bareng NGO sesi selanjutnya. Tentunya kita akan perkenalkan juga NGO-NGO lain yang memberikan dampak atau memperkenalkan program-program mereka sehingga kalian bisa juga ikut membantu mempromosikan tidak hanya di lingkungan kalian tapi juga untuk orang-orang di luar sana. Sukses tim YPK Bali. Salam untuk semuanya Terima ya kasih. Yuki. Iya, Oke, terima kasih thank Kak. you. Thank Bye-bye. you.